Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita saudaraku seiman, kitab At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan ditelusuri kesahihan hadisnya oleh Al-Albani sehingga terbitlah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kita akan masuk insyaAllah masih dalam kitab solat, babnya atau pasalnya ke-22, anjuran menunggu solat setelah solat. Misalnya duhur ke asar, dia nggak ada kegiatan, dia nunggu sampai asar. Atau asar ke maghrib, atau maghrib ke isya. Nah ini paling umum ya, maghrib ke isya karena waktunya agak pendek. Ya, itu dia bisa nunggu ya, atau mungkin dari subuh ke duhur ya. Kalau isya ke subuh biasanya kan orang istirahat ya, malam. Kecuali di malam-malam ya i'tikaf. Nah ini dia mengikat diri antara solat ke solat, ini punya keutamaan tersendiri. Hadis pertama dalam bab kita ini adalah urutan 442 dari pertama kita belajar awal kitab ini. Dan di sebelahnya bagian-bagian buku ada angka 1.2 sahih. Ya, artinya urutan pertama hadis ini dalam bab kita dan juga sanadnya sahih. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisu. La yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa shalah." Salah seorang dari kalian senantiasa dalam solat selama solat itu menahannya. Tidak ada yang menghalanginya untuk pulang kepada keluarganya kecuali solat. Hadis ini diriwayatkan Bukhari di tengah-tengah hadis. Artinya ada awalnya hadis ini ya. Dan ada juga sambungannya dan juga diriwayatkan Muslim. Dalam riwayat Bukhari, "Inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisu wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yakum min musallahu aw yuhdits." Sesungguhnya salah seorang dari kalian berada dalam salat selama dia ditahan oleh salat. Sementara itu malaikat terus berkata atau berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia selama dia belum beranjak dari tempat sholatnya atau berhadas." Ini riwayat Bukhari. Berhadas artinya membatalkan wudunya, mengeluarkan angin misalnya. Dalam riwayat lain milik Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhiru as-salah. Wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdits." Qila wa ma yuhdits? Qala yabsu aw yadrib ya. Artinya seorang hamba senantiasa dalam solat selama dia di tempat solatnya menunggu solat. Sementara para malaikat berkata, "Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia," sampai dia beranjak atau berhadas. Hadas tadi sudah kita jelaskan ya, batalin wudu. Lalu ditanya, apa maksudnya berhadas? Maka Nabi SAW menjawab, kentut yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara. Kemudian riwayat yang terakhir di urutan hadis pertama ya. Nah, ini sudah sering kita jelaskan di buku kita ini. Kalau misalnya hadis ini kan urutan 442 dari awal kita belajar ya. Bukan berarti 442 hadis saja yang kita sudah pelajari, tapi banyak sekali. Mungkin sudah 2 kali lipat, mungkin sudah 800 hadis yang kita pelajari. Karena kadang-kadang dalam satu nomor urut seperti ini ada beberapa riwayat. Kayak ini sekarang ada 4 riwayat sekaligus ya, dalam satu nomor gitu. Belum lagi yang kita jelaskan tambahan-tambahan hadis untuk menjelaskan atau menguatkan syarah atau menjelaskan ya apa yang dimaksud dalam kandungan-kandungan hadis ini berupa pelajaran-pelajaran dan mutiara. Berarti kita sudah belajar, kalau Anda ikuti dari awal buku ini insya Allah bisa ratusan hadis, 800, 900 bahkan mungkin 1000 hadis. Riwayat yang keempat di nomor 1 ini dari Malik meriwayatkan secara mauquf, maksudnya hanya sampai sahabat, dari Nuaim bin Abdullah al-Mujmir bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Idza shalla ahadukum thumma jalasa fi musallah lam tazalil malaikatu tusalli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu fa in qama min musallahu fajalasa fil masjid yantadhiru as-salah lam yazal fi salatin hatta yusalli." Apabila salah seorang dari kalian sholat, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, maka para malaikat selalu berdoa untuknya, "Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia."
Jika dia beranjak dari tempat sholatnya, lalu duduk di masjid menunggu sholat, maka dia senantiasa dalam sholat, sehingga dia sholat. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba mengorek mutiara-mutiara daripada hadis ini. Mutiara ilmu, keimanan, yang kita harap bisa mendongkrak kita untuk lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam masalah sholat di masjid. Ya. Karena hadis-hadis ini banyak menyinggung masalah masjid. Kita lihat riwayat pertama yang berbunyi la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisu. Seseorang akan terus dicatat mendapatkan pahala sholat selama sholat yang menahannya ya, untuk pulang ke keluarganya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa shalah. Tidak ada yang menahan dia untuk kembali ke keluarganya kecuali sholat. Jadi misal duhur ke asar. Dia sebenarnya bisa pulang ke rumah, istirahat, makan siang segala macam. Tapi enggak deh, saya mau duduk di masjid aja. Tunggu enggak ada kegiatan penting gitu ya. Mungkin juga istrinya lagi ada program, lagi ada acara. Kemudian dia sampaikan istrinya, saya ingin duhur asar, saya ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di masjid atau di musola dekat rumah. Ada apa-apa, telepon. Insya Allah saya akan datang. Maka dia ngikat diri gitu. Ya. Jadi dia bahasakan ini tentu sebelum sholat ya. Karena nanti kita lihat kalau kita masuk dalam masjid, sholat misalnya Anda berada di saf pertama, Anda sholat sampai selesai sholat wajib, Anda berzikir, Anda tidak berbicara dengan orang, tidak membatalkan wudhu, ya, tidak berdiri dari tempat sholat, maka malaikat terus mendoakan. Gitu kan? Nah, kalau Anda mau gabungkan dua keutamaan, mendapatkan doa malaikat dan juga mendapatkan keutamaan dihitung selalu dalam sholat. Jadi misalnya duhur ke asar Anda duduk nih, tidak pulang ke keluarga kecuali karena mau nunggu sholat asar misalnya dari duhur ya. Maka seperti Anda sholat duhur, salam, sholat lagi, salam, non-stop sampai asar. Terus dapatkan pahala sholat yang sama sampai tiba waktu asar. Anda mau dapatkan keutamaan dicatat sholat selama 2-3 jam itu dan juga mendapatkan doa malaikat, maka penuhi syaratnya. Yaitu Anda ikat diri Anda antara sholat dengan sholat supaya dapat keutamaan sholat terus sepanjang waktu itu. Dan Anda dapat doa malaikat dengan cara tidak berbicara dengan orang di sebelah, tidak membatalkan wudu dan juga tidak ya, pindah dari tempat sholat itu. Baik, pelajaran pertama yang kita ambil adalah pentingnya menjaga sholat 5 waktu di masjid. Sholat 5 waktu di masjid. Dan bagaimana di dalam hadis ini dihubungkan keutamaan mengikat diri dari sholat ke sholat dengan mendapatkan pahala sholat yang dia sudah kerjakan terus non-stop sampai tiba sholat yang setelahnya. Yang paling mudah sebenarnya ini kita kalau menggunakan waktu maghrib isya ya. Nah, waktu maghrib isya ini biasanya kena pendek, rata sejam, 50 menit ya. Maka ini bukan waktu yang lama. Anda bisa baca Al-Quran, Anda bisa zikir, beristighfar kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi SAW. Seperti sekarang hari Jumat ini waktu yang luar biasa untuk baca salawat kepada Nabi SAW. Disuruh kita perbanyak. Ya. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia buat kalian. Maka perbanyaklah salawat padaku pada waktu itu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam kita baca. Maka ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Bagaimana ya, kalau sholat yang menahannya maka akan diberikan pahala ini. Apa maknanya juga makna lain yang bisa kita pahami kalau seandainya Anda menunggu antara duhur ke asar atau asar ke maghrib atau maghrib ke isya. Ya. Ini yang menahan Anda adalah misal karena longsor, niatnya karena banjir, karena nggak punya rumah, ya. Karena kebetulan mau janjian ketemu orang, maka tidak dapat keutamaan ini. Keutamaan ini harus orang dikatakan oleh Nabi SAW, madamatis sholatu tahbisuhu, selama sholat yang menahan dia. Memang dia murni niatnya untuk itu. Lalu bagaimana solusinya? Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat seseorang. Jadi misal gini, Anda kena, sekarang ada banyak bencana, semoga Allah angkat dari negara kita dan dari dunia. Baru lagi terjadi longsor dan segala macam ini. Kalau misalnya pun Anda mengungsi di masjid, maka Anda niatkan, saya bukan karena longsor. Memang saya ingin mengikat diri saya antara sholat ke sholat.
Sambil juga Anda tinggal di masjid itu. Maka dengan niat ini Anda dapat pahala. Kan gitu. Ini bisa Anda dapatkan pahalanya. Nah harus sholat yang menahannya. Bukan yang lainnya. Anda hadir majelis ilmu. Anda niatkan memang mau mengikat diri antara sholat dengan sholat. Tapi sambil dengerin ilmu. Nah jadi Anda dapat dua keutamaan sekaligus. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Maka ini berarti memberikan kedudukan. Menjaga sholat 5 waktu di masjid. Dan mengikat diri antara sholat dengan sholat setelahnya. Ini saking pentingnya untuk menjaga waktu sholat itu. 5 waktu sampai diberikan keutamaan kalau kita menunggu di masjid tidak pulang. Supaya tidak ketinggalan sholat yang setelahnya. Dicatatkan pahala sholat terus non-stop. Di riwayat kedua juga sama bunyinya ya. Inna ahadakum fi sholatin madamati sholatu tahbisu. Seseorang di antara kalian dicatat terus mendapatkan pahala sholat selama sholat yang menahannya. Dia nggak keluar dari masjid, maka terus dicatatkan pahala tersebut. Kemudian juga dalam riwayat yang ketiga tadi, la yazarul abdu fi sholatin makana fi musallahu yantadhirus sholat. Seseorang terus atau seorang hamba terus dicatat mendapatkan pahala sholat yang sudah dia kerjakan non-stop selama dia masih di musallahnya untuk menunggu sholat setelahnya. Kemudian dalam riwayat yang keempat tadi, idza shalla ahadukum thumma jalasa fi musallah, atau maaf potongan yang kalau riwayat yang keempat potongan akhirnya yaitu dikatakan fajalasa fil masjid yantadhiru shalah lam yazal fi salatin hatta yusalliya. Kalau dia duduk di masjid karena menunggu salat yang setelahnya, maka dia dihitung tetap dalam keadaan salat atau mendapatkan pahala salat ya. Karena memang yang menahan dia untuk pulang atau aktivitas karena sholat yang dia tunggu setelahnya gitu. Setelah misalnya duhur, dia tunggu asarnya ya, seperti itu. Ini mutiara yang pertama yang sangat mahal teman-teman sekalian. Tapi sekarang kan lagi pandemi Ustaz, bolak-balik saya bahasakan teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, perhatikan ini, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Bahkan pernah seorang sahabat masuk menemui Nabi SAW. Beliau lagi demam. Lalu sahabat itu menyentuh selimut Nabi SAW. Panasnya luar biasa. Sampai Nabi atau tubuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW, maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, Anda kena demam yang luar biasa nih. Panasnya kayak pegang bara api gitu. Kata Nabi SAW, iya. Aku diuji oleh Allah 2 kali lipat dari apa yang diujikan kepada kalian. Anda bisa bayangkan, kalau kita ini manusia normal bukan Nabi, 40 derajat saja sudah luar biasa panasnya, harus dirawat biasanya. Ya. Maka Nabi SAW double. Panasnya luar biasa cobaan buat beliau SAW. Maka sahabat yang mengatakannya Rasulullah, apakah dengan begitu berarti Anda juga dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Iya. Karena lebih berat cobaannya, maka tentu saja lebih besar pahalanya kan gitu. Maka orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian datang setelahnya, tergantung daripada level imannya. Orang yang paling dekat dengan imannya para nabi, berat juga cobaannya. Terus begitu, turun sampai tergantung kadar keimanan dia. Jadi cobaan memang akan datang, gitu kan. Nah di masa pandemi sekarang cobaan datang kan. Sekarang diuji oleh Allah SWT. Siapa nih yang hatinya masih bisa terpaut dengan masjid. Masih bisa merindukan mengejar pahala, doa keluar rumah, doa menuju ke masjid, langkah-langkah kaki menuju ke masjid, doa masuk masjid, pahala masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, pahala sholat sunnah qobliyah, tahiyat masjid, pahala doa mustajab di antara azan dan iqamah, pahala sholat berjamaahnya sendiri dari takbiratul ihram sampai salam, pahala zikir habis sholat, ya, dan doa malaikat gitu kan. Masuk juga dalamnya adalah menunggu antara sholat dengan sholat. Siapa yang mau mengejar itu? Sebagian orang alasan, saya masih takut Ustaz. Baik. Kalau Anda mau dengar pendapat ulama di saat sekarang, orang cuma mengatakan kalau Anda masih khawatir dan memang zona Anda adalah zona yang merah, zona yang memang luar biasa penyebaran virus itu, Anda masih boleh pilih rumah. Tapi bahasa boleh pilih rumah bukan berarti dianjurkan tinggalkan masjid. Enggak. Tetap lebih afdal ke masjid. Kan itu. Kenapa Anda tinggalkan yang afdal? Orang mukmin
Yang cerdas teman-teman saya adalah orang mukmin yang selalu mengejar target tertinggi. Saya punya prinsip begini. Kadang-kadang ya, saya pernah dari saya masih sekolah dulu saya sudah gunakan prinsip dan alhamdulillah ternyata pengaruhnya besar sekali gitu. Saya ambil pelajaran ya setelah pengalaman-pengalaman hidup. Ternyata kita kalau misal dulu kalau masih kuliah nilai tertinggi 100. Ya. Nilai terendah untuk lulus minimalnya 60. Kalau kita targetnya 100 dan saya pernah begitu. Kalau saya target 100 maka saya bisa dapat 100 atau minimal kurang dari itu sedikit. 99, 98, 97. Ya paling rendah 90 lah. Karena kita targetnya 100 ya. Beda sekali keadaannya dengan orang yang targetnya cuma 60. Yang penting saya lulus. Bisa sampai 60 bisa kurang dari itu. Dan itu banyak terjadi. Saya lihat banyak teman-teman mahasiswa dulu begitu. Yang penting saya lulus. Dia pokoknya dari 4 pertanyaan ujian 2 jawab cukup begini. 3 jawab yang lain tidak masalah. Yang penting dia lulus. Nah, orang seperti ini nggak berprestasi. Ini saya tarik tolok ukur ke masalah afdal dan kurang afdalnya ibadah. Ya. Afdalnya tadi Anda tetap ke masjid. Anda takut, boleh Anda sholat di rumah. Maka Anda kehilangan banyak peluang gitu. Banyak peluang yang hilang dari Anda. Maka teman-teman fahami masalah ini. Gitu. Pergi ke masjid, akhi. Sholat di masjid. Ibu-ibu motivasi suami. Tinggal jaga protokol saja. Yang kedua teman-teman sekalian mutiaranya. Tentu di sini tadi untuk mendapatkan keutamaan antara sholat dengan sholat. Ya, terus dapat pahala sholat di situ. Perhatikan ada 2 syarat ya. Yang pertama, madama as-sholatu tahbisu. Selama sholat yang menahannya. Jadi bukan karena janjian sama orang, bukan segala macam sudah saya sebutkan tadi poin-poinnya. Yang kedua, dia nggak pulang ke rumahnya. Dia nggak balik kepada aktivitasnya. Artinya, kalau ada orang yang misal dia tunggu antara duhur sama asar, dia ingin duduk di tempat sholatnya, tapi subhanallah dia kebelet, buang air kecil, buang air besar, gitu kan. Kemudian dia ke WC di masjid, kemudian dia kembali lagi. Ini tidak masuk dalam masalah ini. Artinya dia tetap dapat keutamaan itu karena dia punya udzur syar'i. Atau ada hal yang darurat, telepon, emergensi dia harus jawab. Kemudian dia keluar dari masjid sebentar di teras masjid supaya nggak ganggu orang-orang yang masih ada di situ yang mengaji, yang berzikir, yang berdoa, atau majelis ilmu misalnya. Kemudian dia masuk lagi setelah itu. Insya Allah ini masih masuk. Karena dia bukan pulang kepada aktivitas dia gitu kan. Dia hanya di daerah situ saja karena ada 1 dan 2 hal yang terdesak. Maka ini insya Allah masih mendapatkan keutamaan ini. Kemudian mutiara yang kedua teman-teman sekalian adalah bagaimana para malaikat mendoakan semua orang yang tetap di musallahnya. Musola maksudnya bukan musola yang kayak kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, tempat sholat kecil yang tidak ada mimbar, tidak ada sholat Jumatnya, bukan itu. Musola dalam bahasa Arab adalah maksudnya tempat dia sholat. Misal, ini sering saya lihat ikhwah terjadi ya. Anda kalau sudah salam, jangan pindah dari tempat Anda sholat itu. Dia pindah ke saf kedua, pindah ke saf belakang. Kenapa nggak duduk di tempat yang sama? Karena makna yang paling tepat tentang musollahu adalah itu. Dia nggak geser-geser sana sini gitu. Ya. Situlah dia berzikir, maka malaikat akan mendoakan dia. Dan doanya mulia teman-teman sekalian. Allahumma gfir lahu. Ya Allah maafkan kesalahannya. Warhamhu. Kasihanilah dia. Gitu kan. Tapi ini ada syaratnya juga. Kalau ini syaratnya 3 ini. Untuk mendapatkan doa malaikat. Atau 4 kita bahasakan sebenarnya. 3 lah, lebih tepatnya 3 di sini. Yang pertama adalah malam yakum min musalla, selama dia tidak berdiri dari tempat sholatnya. Jadi kalau dia pindah, berarti doa malaikat bisa tidak ada. Kemudian yang kedua, au yuhdith, atau dia membatalkan wudunya. Sudah dijelaskan dalam riwayat tadi, dia mengeluarkan kentut atau angin bersuara atau tidak bersuara. Ya. Ada riwayat lainnya, ini atau 2 syarat, maaf, bukan 3. Lebih tepatnya 2 kalau di sini. Yaitu dia tidak pindah dari musallahnya,
Dan juga dia ya, tidak membatalkan wudhunya. Ini keutamaan tersendiri. Doa para malaikat dan doa malaikat mustajab. Anda bayangkan teman-teman, ini kita rasionalkan saja. Anda bertemu seorang yang saleh misalnya. Lalu Anda bilang sama dia, tolong doakan saya. Boleh nggak? Boleh kan? Selama dia masih hidup ya. Beberapa sahabat ridwanullah alaihim kalau ketemu Nabi SAW minta Nabi doakan. Sekarang kalau orang itu tiba-tiba menengadahkan tangannya ke langit lalu mengatakan, misal saya contoh, Khalid minta kepada Ahmad. Lalu Ahmad ini mengatakan, ya Allah, ampunilah Khalid, rahmatilah Khalid. Sekali saja dia ucapin itu. Kira-kira senang nggak teman-teman saya? Kalau saya demi Allah saya senang sekali. Bagaimana kalau dia ulangi? Ya Allah, ampunilah Khalid, rahmatilah Khalid. Hati ini kayak bergetar didoakan begitu. Dia ulangi yang ketiga. Ya Allah, ampunilah Khalid, rahmatilah Khalid. Bagaimana teman-teman kalau 1 menit 60 detik. Kita pakai stopwatch, dia ulangi. Ya Allah, ampunilah Khalid, ya Allah, rahmatilah Khalid. Ya Allah, ampunilah Khalid, ya Allah, rahmatilah Khalid. 1 menit ini mungkin dengan doa itu bisa 50-60 kali diulangi. Kalau 2 menit, anggaplah 50 kali. Kalau 2 menit, 100 kali. 3 menit, 150 kali. 10 menit, teman-teman sekalian. 15 menit. 20 menit. 1 jam. Malaikat ini mendoakan. Malaikat mendoakan. Dan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Di sini Nabi SAW bukan menggunakan lafaz mufrad, bukan mengatakan innal malak ya, atau wal malak, karena kan malaika jamak, malak itu 1 malaikat. Tapi sini dikatakan wal malaikatu. Di riwayat pertama begitu ya. Maaf, di riwayat kedua berbunyi wal malaikatu taqul, dan para malaikat berdoa. Di riwayat ketiga wal malaikatu taqul, dan para malaikat juga berdoa. Di riwayat keempat juga begitu. Lam tazalil malaikatu tusalli. Malaikatu jamak malaika. Artinya lebih dari 1 orang yang mendoakan kita. Lebih dari 1 malaikat. Malaikat jamak, dan dalam bahasa Arab kalau jamak itu harus 3 ke atas. Anda bayangkan ya. Rahmat Allah luas. Mungkin malaikat ini jamak adalah seluruh malaikat. Allahu a'lam. Banyaknya miliaran malaikat di langit, sampai kata Nabi SAW, langit mengeluarkan suara dan pantas dia mengeluarkan suara. Seperti ada beban berat. Karena tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia. Karena ada malaikat yang sujud atau ruku. Riwayat lain bertasbih. Berlipat-lipat ganda jumlah manusia. Kalau manusia sekarang populasi kurang lebih 7,5 miliar. Maka malaikat yang menemani manusia saja. Pencatat amal baik, amal buruk. Dan ada hafadhah yang menjaga 3. Berarti yang menemani manusia saja kali 3 jadi jumlah manusia. Orang kafir pun beriman sama. Ada malaikatnya. Dan gitu. Maka berarti jumlahnya itu 22 miliar sekian yang teman manusia saja. Belum yang turunin hujan, belum yang merawat, menggantikan siang malam, belum yang merawat hewan-hewan, belum ini, belum itu, banyak malaikat. Jumlahnya banyak sekali. Kalau ini semua mendoakan kita non-stop selama Anda tidak berdiri dari tempat sholat Anda, tidak batalin wudhu dengan ngeluarin angin, ya, maka dia terus mengatakan, mereka terus mengatakan, bukan dia, mereka terus mengatakan, Allahumma gfirlahu, ya Allah maafkan dia, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihani dia. Seluruh malaikat teman-teman sekalian. Kenapa buru-buru mau lari berdiri, mau apa, urus apa? Jawab WA, jawab telepon, tunggu sebentar. Ada juga titik yang saya ingin berbagi sini teman-teman. Coba kontrol emosi dalam penggunaan handphone. Itu juga penting. Mengontrol emosi dalam menggunakan handphone. Karena kadang-kadang ada orang baru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung handphone pertama. Akhi dan ukhti. Dulu berdoa, berzikir. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Baca ayat kursi. Istighfar itu memaafkan kalau ada kesalahan dalam sholat. Baca ayat kursi. Kata Nabi SAW. Ya, siapa yang
membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Jaminan surga. Tinggal tunggu mati masuk surga. Asal syaratnya sholat wajib sama baca ayat kursi selain. Nabi SAW membaca di subuh sama maghrib 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas membaca sekali sama dengan sepertiga Al-Quran, 10 juz. Baca 3 kali bersama dengan mengkhatam Al-Quran. Al-Falaq sama An-Nas. Al-Falaq menjauhkan dari hasad, dari sihir. An-Nas menjauhkan dari was-was dalam hati, jiwa. Dari jin dan manusia. Nabi SAW pada saat turun 2 surah ini tidak pernah berlindung lagi kecuali dengan 2 surah ini. Di sholat duhur, yang sholat 4 rakaat duhur, asar dan isya, bacanya sekali-sekali. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Berarti 99 kalau digabung 3-3-nya. 33, 33, 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. 99 jumlahnya. Kata Nabi SAW, lalu digenapkan 100-nya. Dengan membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampuni dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah lihat buih teman-teman? Kalau air laut itu lagi ada ombak, sering ada kayak busa, ya. Buih. Seperti buih di lautan. Berapa banyak buih itu? Sebanyak itu diampuni dosanya. Akhi dan ukhti, renungi ini. Cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kontrol emosi handphone ini. Seakan-akan tidak ada waktu kecuali buka handphone. Padahal sebenarnya setelah buka handphone, dia buka web mungkin belum ada yang masuk ya. Atau mungkin dia cuma sekedar mau nonton di YouTube. Atau. Kontrol. Lagi makan, taruh handphone. Akhi. Makan, handphone. Jadi makanan sudah tidak diperhatikan lagi. Akhi dan ukhti. Kontrol emosi di handphone. Makan dan minum dulu. Bismillah. Jalankan sunnah Nabi SAW. Tangan kanan. Kunyah dengan benar. Pelan dengan baik. Ada sunnah Nabi SAW. Baca doa sebelum makan. Baca doa sesudah makan. Baru Anda handphone. Ada orang tanya, oh tadi saya telepon gak jawab. Iya, saya masih makan. Kan ganjil juga kan lagi makan. Oh ya halo. Kan jadi ganjil juga. Contoh. Dan dalam setiap kegiatan. Bisa pakai handphone. Ini fasilitas yang Allah berikan. Tapi jangan sampai berlebihan. Satu sisi. Sisi yang lain juga. Ada juga orang teman-teman sudah tahu keutamaan apa yang kita sampaikan tadi. Zikir habis sholat ini dijaga sama dia. Cuman. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Akhi dan ukhti. Ini sedang zikrullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lafadznya jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang ikhwah pernah saya lihat tangannya. Ini zikir apa ini? Alhamdulillah, gitu. Aneh kan gitu. Lagi zikir itu. Kelihatan lagi zikir karena muridnya Muhammad Kamil. Tenang, tenang, tenang. Supaya Anda dapat maksimal, sayang. Karena itu gak terulang lagi. Sholat duhur yang Anda kerjakan misalnya kemarin hari Kamis. Kalau Anda zikirnya begitu. Bagaimana caranya Anda ulangi? Sudah lewat waktunya. Kata sebagian salaf. Ada ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di pagi hari dan tidak terima kecuali di pagi hari. Dan ada yang diperintahkan di sore atau di malam hari tidak diterima kecuali di waktu itu. Nah, ini penting. Kemudian pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian. Bagaimana seorang muslim menjaga adab. Terutama dalam mengeluarkan angin ini. Ya. Karena di sini riwayat tadi yang ketiga. Pada saat seseorang itu bertanya, ya Rasulullah. Misalnya Nabi SAW mengatakan, seseorang itu, la yazalul abdu fi sholatin, seseorang hamba terus dicatat sedang mengerjakan sholat, maka nafi musallahu yantadhirus sholat. Selama dia di tempat sholatnya, menunggu sholat setelahnya. Wal malaikatu taqul, dan malaikat terus akan berkata atau berdoa, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah maafkan dia, ya Allah kasihani dia. Hatta yansarifa au yuhdith. Sampai dia pindah dari tempatnya atau dia batalin wudunya. Maka seorang sahabat berkata, Qila wa ma yuhdith. Seperti apa batalin wudu itu?
Maka qala yapsu au yadrib. Yadrid, ya, pakai tot di sini. Yadrid. Dia kentut, kata Nabi SAW, yang bersuara, tidak bersuara atau bersuara. Dia harus jaga di musola. Jangan sembarangan keluar. Ada orang subhanallah tidak menjaga adab ini. Di mana-mana. Bahkan dijadikan sebagai bahan bercanda. Kontrol teman-teman sekalian. Sama dengan ngupil, sama dengan meludah sembarangan. Kontrol. Supaya orang jangan menilai negatif. Tapi kita datangkan di sini adalah saksi bahasanya buang angin ini di musolahnya. Di masjid di rumah Allah SWT. Kalau betul-betul tidak tahan, keluar dari masjid. Jaga kehormatan masjid. Jangan juga mengganggu orang yang ada di sebelah kita dengan bau dan suara. Kan begitu. Kecuali Anda tidak sengaja lah itu. Tapi saya melihat juga orang tidak sengaja ini biasanya karena sudah habitnya dia, sudah kebiasaan dia. Orang subhanallah, teman-teman yang tahu ini, yang mungkin mengontrol juga insya Allah dan semua kita termasuk. Kalau kita tidak biasakan teman-teman maksain keluar kentut ini atau angin ini, maka kita tidak akan mengeluarkan kecuali di waktu dan memang saatnya. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, jadikan bahan bercanda, sering maksa-maksa keluar anginnya. Nanti dia lost. Jadi dia, tiba saja dia tidak bisa mengontrol, keluarlah. Gitu. Yang biasa orang bilang tidak sengaja. Seperti itu. Sama dengan ngupil, sama dengan meludah, sama dengan korek kuping dan segala macam. Gitu. Tapi kita bicara masalah angin ini ya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan buang air kecil, buang air besar? Kenapa di sini tidak disebutkan? Di sini disebutkan buang angin. Karena memang kalau Anda sedang di musola Anda, kan tidak mungkin Anda buang air kecil, buang air besar di situ. Makanya yang dibahas adalah buang anginnya. Gitu ya. Karena memang sedang bicara duduk sambil berzikir. Itu yang dimaksud di sini. Nah, ini juga mutiara penting yang harus kita pelajari. Walaupun ini masuk dalam masalah adabnya ya.